Gajah. Betul. Mengapa kalian bisa tahu kalau hewan ini gajah? Padahal tidak ada gambarnya. Ciri-cirinya kelihatan. Ya, ciri-cirinya kelihatan. Kelihatan dari itunya telinga lebar. ya, anak-anak hanya perlu membaca teks, tidak perlu melihat gambarnya, bahkan tidak perlu melihat hewannya secara langsung. Tapi di kepala kalian, di pikiran kalian bisa membayangkan kalau ini adalah seekor gajah. Nah, teks seperti ini disebut teks deskripsi. Anak-anak tidak perlu melihat gambarnya, tidak perlu melihat bendanya, tidak perlu memegang bendanya, tapi bisa membayangkan kalau benda itu adalah seekor gajah. Nah, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis teks. Teks deskripsi itu hanya salah satu. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menentukan jenis teks. Ada banyak jenis teks. Hari ini kita akan belajar mengenai ada 5 jenis teks berdasarkan isinya dan 2 jenis teks berdasarkan letak kalimat utamanya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu yaitu unsur paragraf. Nah, jadi paragraf itu terdiri dari kalimat utama. Jadi di awal paragraf atau di akhir paragraf itu terdapat satu kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Ini kita mengulang kelas 5 ya. Ada ide pokok. Kemudian setelah kalimat utama ada kalimat penjelas. Sebagaimana namanya, kalimat penjelas ini berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Nah, itu 2 unsur pokok pada paragraf. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dibagi menjadi 2. Sebenarnya ada 3. Karena kalian ini masih sekolah dasar dan bacaan yang kalian baca itu kebanyakan hanya ada 2 jenis kalimat paragraf ini, jadi kita akan berkenalan dengan 2 paragraf ini. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga itu ada paragraf campuran, tapi tidak kita pelajari hari ini. Nah, contohnya, ini agar lebih jelas kita mencermati contoh. Berikut ini contoh paragraf deduktif. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Nah, paragraf ini, karena paragraf deduktif, itu kalimat utamanya ada di awal. Jadi kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. Kenampakan alam di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Diperjelas lagi, contoh kenampakan alam daratan adalah dataran tinggi, dataran rendah, delta, tanjung, pantai, gunung, dan pegunungan. Nah, jadi kalimat deduktif itu, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan yang induktif, itu kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan.
daun pepaya juga dapat dijadikan sayuran yang lezat. Bunga pepaya juga dapat dimasak menjadi oseng-oseng yang membangkitkan selera makan. Dan seterusnya. Kemudian di kalimat terakhir, ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, paragraf ini membahas tentang manfaat pepaya. Nih, manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, ini namanya paragraf induktif. Kalimat utamanya ada di akhir. Di sini kan yang dijelaskan manfaat-manfaatnya. Membantu melancarkan pencernaan, menambah nafsu makan, terus dijadikan sayuran lezat, membangkitkan selera makan. Banyak. Dan ini mengobati cacingan. Nah, itu semua adalah manfaat dari tanaman pepaya. Di akhir ditegaskan, ternyata di balik manisnya buah pepaya terkandung banyak manfaat di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Itu contoh paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalau yang deduktif itu di awal, ada di awal paragraf, ada di kalimat utama, kalimat pertama. Sedangkan yang induktif ada di kalimat terakhir, ada di akhir paragraf. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, jelas. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis paragraf berdasarkan isinya. Seperti tadi di awal video, di awal pertemuan tadi kita membaca paragraf deskripsi tentang seekor gajah. Nah, selain paragraf deskripsi, ada berbagai macam paragraf. Ada argumentasi, eksposisi, persuasi, dan narasi. Kita akan pelajari satu per satu. Nah, ketika kamu sedang berbicara atau mengobrol dengan temanmu atau dengan saudaramu, kamu biasanya pasti mengemukakan suatu pendapat. Biasanya kamu mengomentari seumpama pertandingan sepak bola atau mengomentari makanan, rasa makanan. Oh, makanan ini enak sekali. Oh, pertandingan semalam sangat seru. Pemain A bisa memasukkan bola ke gawang dengan cepat. Menurutku dia hebat sekali. Nah, itu disebut dengan paragraf argumentasi. Isinya pendapat. Ini kata kuncinya ada pada pendapat. Jadi paragraf argumentasi itu tujuannya untuk mengemukakan pendapat si penulis. Pendapatnya dilengkapi dengan bukti dan alasan yang kuat. Jadi ada buktinya. Contoh. Sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Ketika manusia itu meraih kepandaian, kebesaran, dan kekayaan, sifatnya akan menjadi rendah hati dan dermawan. Begitu pula dengan padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri tegak. Nah, ini si penulis mengemukakan pendapat tentang sifat manusia. Dia mengibaratkan sifat manusia itu seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Nah, jadi di sini ada bukti-buktinya, ada alasannya. Alasannya apa? Ketika meraih kepandaian, kebesaran, dan kekayaan, sifatnya akan menjadi rendah hati dan dermawan. Seperti padi yang semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Nah, jadi ini contoh satu. Nah, contoh dua biar lebih jelas.
Setelah karangan anak-anak kelas 8 diperiksa, ternyata Ali, Toto, Alex, dan Burhan mendapat nilai 8. Anak-anak yang lain mendapat nilai 7. Hanya Maman yang mendapat nilai 6. Dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang. Boleh dikatakan, anak-anak kelas 8 cukup pandai mengarang. Nah, di sini ada pendapat. Ini pendapat si penulis. Yang tak garis bawah merah itu pendapat si penulis. Sedangkan yang tak kasih garis kuning ini alasan si penulis mengemukakan pendapatnya. Ini alasannya segini. Jadi, paragraf argumentasi itu isinya pendapat disertai alasan. Tuh, gampangnya seperti itu. Si penulis di sini mengomentari, ngomen. Kalau kamu di Facebook atau udah mainan Facebook ya, di Instagram seumpama mau di TikTok, kalian kan pasti memberi komentar. Contohnya, memberi komentar. Nah, komentar itu disebut argumentasi. Kalian memberi pendapat kepada suatu postingan atau suatu benda atau suatu kejadian. Nah, itu dinamakan argumentasi. Jika dibentuk paragraf seperti ini, komentar kalian itu, dan diberi alasan, wah, makanan ini enak sekali. Ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa asam. Pasti yang masak memberikan bumbu yang tepat, karena rasanya tidak enek, contohnya. Nah, itu kan argumentasi. Ada pendapat di situ. Nah, sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu untuk menggambarkan suatu objek. Jadi, paragraf deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Jadi, si pembaca itu bisa membayangkan objeknya tanpa harus melihat gambar maupun bendanya secara langsung. Agar bisa menggambarkan suatu objek, harus ada ciri-ciri. Seperti tadi Ardel, kenapa kok bisa kalian tahu itu adalah gajah? Ya karena ada ciri-cirinya, Pak. Nah, jadi deskripsi itu harus terdapat ciri-ciri objek yang digambarkan. Dan ciri-ciri objek itu dapat ditangkap dengan panca indera. Jadi kalian bisa menggambarkan bentuknya, bisa menggambarkan warnanya, baunya, rasanya, suara, dan sebagainya. Contoh. Nah, di contoh ini tak lengkapi dengan gambar. Jadi, ada seekor kelinci berbulu putih. Nah, teks ini menggambarkan seekor kelinci berbulu putih. Kelinci itu makan daun bayam. Kelinci ini sedang makan daun bayam. Di dekat kelinci itu ada banyak wortel. Ada banyak wortel. Jadi teks ini menggambarkan seekor kelinci berbulu putih sedang makan bayam. Di dekatnya ada banyak wortel. Seumpama ditambahi, telinga kelinci itu terlihat lebar. Itu juga bisa. Bulunya halus dan lembut. Nah, itu kan kita membicarakan bentuk dan rasanya. Ketika kita menyentuh bulu kelinci, itu akan terasa halus, terasa lembut. Kemudian telinganya terlihat lebar. Mata, pakai mata kan melihat telinga itu kan pakai mata. Rudy tiduran di sofa sambil menonton televisi. Nah, ini sambil menonton televisi. Di sini Rudy sedang menonton televisi. Rudy melipat kaki kirinya. Ini kaki kiri itu yang dilipat. Beberapa barang berserakan di lantai. Ini ada barang-barang berserakan di lantai. Barang-barang tersebut ada stick PS,
ada bungkus makanan, dan beberapa sampah, seumpama ini sampah kertas atau tisu. Jadi, paragraf deskripsi itu untuk menggambarkan suatu objek. Jadi tidak hanya objek benda seperti hewan, ataupun makanan, ataupun benda-benda sekitar kita, tapi juga bisa mendeskripsikan orang, bisa mendeskripsikan gedung, rumah, tempat, banyak. Jadi dengan paragraf deskripsi ini, si pembaca diharapkan dapat membayangkan objeknya, membayangkan suasananya, membayangkan warnanya, bentuknya, rasa, bau, dan suaranya, dan sebagainya. Itu tujuan paragraf deskripsi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi itu hampir sama dengan paragraf deskripsi. Bedanya, kalau paragraf deskripsi itu hanya menggambarkan, hanya membuat orang bisa membayangkan suatu benda. Tapi kalau paragraf eksposisi itu memberi informasi dan pengetahuan kepada pembaca dilengkapi dengan data. Biasanya ini seperti teks IPA, berisi fenomena alam, petunjuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, dilengkapi dengan data. Yang penting ini, pengetahuan dan data. Lalu biasanya untuk kelas 6 SD itu yang keluar kebanyakan ini, fenomena alam. Ini dulu kelas 5 udah pernah, yaitu saat kalian belajar tentang siklus air. Contohnya, ini tentang apa ini? Pisang. Pisang merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di sekitar rumah warga. Pisang biasa diambil buahnya untuk dimakan. Buah pisang sangat baik bagi kesehatan karena mengandung vitamin A, B, B6, dan C. Mineral, kalium, magnesium, fosfor, kalsium, dan besi, serta karbohidrat. Selain buahnya, seluruh komponen pisang dari daun, jantung, hati, bonggol, bahkan kulit pisang memiliki manfaat bagi kesehatan. Di sini tidak disebutkan pisangnya berwarna apa, rasanya seperti apa, kan tidak. Tinggi pohonnya berapa, itu kan tidak. Yang disebutkan hanya manfaatnya, kemudian kandungan vitaminnya. Nah, itu namanya paragraf eksposisi, di mana dia tumbuh. Jadi paragraf eksposisi itu memberi informasi atau ilmu pengetahuan kepada pembacanya. Contoh, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, dan seterusnya. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Itulah proses siklus air. Ini mic siapa ya yang hidup ya? Kok gambar resek ya? Oh, tidak ada. Suara saya masih terdengar jelas ya? Oke. Lumayan ya. Sip. Jadi, paragraf eksposisi itu menggambarkan suatu fenomena alam. Di sini yang digambarkan itu adalah siklus air. Daves, kepingnya udah. Nah, tidak seperti deskripsi maupun argumentasi, paragraf eksposisi itu memberikan ilmu pengetahuan. Tak ulangi lagi nih. Kepada pembacanya disertai dengan data atau bukti-bukti. Nah,
Ada pertanyaan sampai sini? Saya. Oke. Nah, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini sangat mudah dibedakan, yaitu di dalam paragraf persuasi itu ada ajakan melakukan sesuatu. Ini ada ajakan. Jadi paragraf persuasi itu tujuannya untuk meyakinkan, mempengaruhi, menghimbau, atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si penulis. Biasanya kalau kalian mendengarkan amanah dari pembina upacara seperti itu, dari ceramah-ceramah itu biasanya si pembicara itu sedang menyampaikan suatu ajakan. Mari anak-anak kita belajar dengan tekun. Ayo buang sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar kita. Nah, itu kan ajakan. Contohnya, pemerintah daerah telah mencanangkan program jam belajar masyarakat, disingkat JBM. Program ini bertujuan agar keluarga mendukung anggotanya untuk belajar pada jam tertentu, mematikan televisi dan gawai yang mengganggu konsentrasi belajar menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi, mari kita sukseskan jam belajar untuk masa depan anak kita. Ada ajakan. Mari kita sukseskan. Nah, ini kan ajakan. Jadi suatu paragraf persuasi itu pasti ada unsur mengajak, ada ajakan untuk melakukan sesuatu. Agar yang diajak mau harus diyakinkan manfaatnya apa, kemudian alasannya apa, kenapa kok kita harus mematuhi jam belajar masyarakat. Nah, karena ini sudah aturan pemerintah nih, pemerintah daerah telah mencanangkan program jam belajar masyarakat. Untuk apa toh gunanya? Untuk masa depan anak kita, agar masa depannya lebih cerah, agar bisa meraih cita-citanya. Nah, itu makanya pemerintah mencanangkan program jam belajar masyarakat. Oke, yang terakhir yaitu ada paragraf narasi. Kalau kalian pernah bercerita tentang liburan atau tentang suatu peristiwa atau aktivitas kalian sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur dengan urut, nah itu disebut dengan paragraf narasi. Kalau kalian pernah membaca cerita rakyat, membaca berita di internet maupun di koran, nah kalian sedang membaca paragraf narasi. Paragraf narasi itu tujuannya adalah menceritakan suatu peristiwa. Suatu peristiwa itu pasti ada urutan kejadiannya. Kemudian ada tokoh dan latar. Nah, ini. Pagi hari pukul 5 aku bangun dari tidurku. Setelah bangun, aku merapikan tempat tidurku. Kemudian aku mengambil air wudhu dan bersiap untuk sholat subuh. Ayah ibuku sudah menunggu. Kami sholat subuh bersama-sama. Itulah aktivitasku ketika di pagi hari. Nah, itu menceritakan urutan kejadian. Ada tokoh, tokohnya adalah aku. Ada latar, latar itu bisa tempat, bisa waktu maupun suasana. Tempat itu bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan bermain, macam-macam tempat. Kemudian kalau waktu itu bisa pagi, sore, malam, jam tertentu, jam 1, jam 2, dan seterusnya.
maupun suasana. Suasananya bisa sepi, ramai, menyenangkan, sedih. Jadi narasi itu ada urutan kejadiannya. Yang penting ini. Kemudian tokoh dan latar. Contohnya, Minggu pagi, nih ada latar waktu hari Minggu pagi, 27 Mei 2006. Nita menemani ibu, tokoh Nita, ibu. Menyiapkan makan di dapur. Latar tempatnya ada di dapur. Ayahnya berada di ruang tamu menonton TV. Ini tokohnya tambah lagi, ayah. Tanah tiba-tiba bergoyang. Ada suatu peristiwa. Dan bergetar lebih dari 30 detik. Secepat kilat, ibu menghampiri Nita dan bergegas ke tanah lapang. Sang ayah pun berlari keluar rumah. Dari kejauhan mereka melihat rumah mereka sudah roboh rata dengan tanah. Tak hanya rumah mereka yang roboh, ada juga rumah lain yang mengalami hal yang sama. Di sini diceritakan suatu peristiwa apa? Apa coba? Karena ada yang ini apa ini? goyang Berarti itu sebentar lebih dari 30 detik. peristiwa apa itu? Gempa bumi. Gempa bumi apa tanah longsor? Gempa bumi. Nah, jadi dari membaca pun kalian sudah bisa mengira-ira ini kejadiannya apa ya? Karena urut. Tanah tiba-tiba bergoyang dan bergetar lebih dari 30 detik. Setelah tanah bergoyang, rumahnya roboh. Berarti peristiwa itu sampai merobohkan rumah. Berarti ini peristiwa gempa bumi. Jadi paragraf narasi itu menceritakan kembali suatu peristiwa, suatu kejadian dengan urut disertai tokoh atau orang yang mengalami peristiwa itu dan latar, tempat, maupun waktu serta suasana. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak? Baik, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Ada 5 soal ya itu ya. Jadi kamu baca paragrafnya, cermati, sesuaikan dengan ciri-ciri yang sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian kamu bisa juga membaca ringkasan materi. Oh, nomor 1 ini kalau dari ringkasan materi ciri-cirinya dia paragraf deskripsi seumpamanya kamu jawab deskripsi. Jadi cermati dulu paragrafnya, kemudian jawab, tentukan itu sesuai dengan ciri-cirinya. Paragraf ini termasuk paragraf apa? Oh, ada yang sudah selesai. Baik anak-anak, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi besok Selasa di Google Meet Matematika. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.